Saya ngikut aja lah. Siap, Ya siap. kan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza, selaku asisten akademik untuk Prodi Teknologi Pasca Panen. Kebetulan hari ini berkesempatan diberi amanat oleh Pak Yoyo sebagai host untuk kuliah tamu mata kuliah sertifikasi bioproduk. Alhamdulillah, di hari pertama puasa Ramadan ini, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sore ini kita berkesempatan untuk menyaksikan kuliah tamu dari narasumber Direktur PT Mutu Agung Lestari, yaitu Pak Irham Budiman, SPI, MSI, dengan judul Pengalaman Mutu Agung Lestari dalam proses sertifikasi bioproduk. Selanjutnya, untuk acara saya serahkan kepada Pak Dr. Yoyo Suhaya selaku dosen pengampu mata kuliah sertifikasi bioproduk. Kepada Pak Yoyo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Irham Budiman selaku Direktur PT Mutu Agung Lestari yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Sebenarnya hari ini adalah jadwal kuliahnya, mata kuliah namanya sertifikasi bioproduk, dan memang ini mata kuliah yang belum lama di program studi teknologi pasca panen. Jadi ini adalah tahun keempat. Alhamdulillah tahun ini pesertanya cukup banyak, hampir 60 orang. Sebenarnya ini adalah mata kuliah pilihan dan yang mengampu adalah saya sendiri, Yosuhaya, bersama dengan Pak Ihak Sumardi. Sebenarnya sebelumnya juga dengan Ibu Rianti, dan Ibu Rianti kebetulan agak sibuk sekarang menjadi Ketua Program Studi di Teknologi Pasca Panen, Pak Irham. Beberapa dosen juga sepertinya sudah hadir, ada Ibu Ima, ada Ibu Alfi, dan beberapa dosen yang lain, juga peserta mata kuliah sertifikasi bioproduk ini juga sudah hadir dan diwajibkan hadir sebagai pengganti kuliah. Juga hadir juga, mengundang juga beberapa peserta lainnya ya, dari teknologi pasca panen maupun dari program studi lainnya. Terima kasih yang sudah berkesempatan hadir. Dan sepertinya mungkin sebelum dimulai, karena kebetulan yang mengundang Pak Irham ini atas nama Ketua Program Studi, mungkin saya persilahkan ya Ibu itu dulu, Ibu Rianti menyampaikan dulu informasinya. Terima kasih, mungkin saya persilahkan Ibu Rianti. Terima kasih Pak Yoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini yang merupakan hari pertama kita menjalankan ibadah saum, bisa hadir dalam acara kuliah tamu untuk mata kuliah
sertifikasi bioproduk ini yang kebetulan jadwalnya pada hari Selasa pukul 15 sampai pukul 17. Nah, alhamdulillah pada hari ini juga di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Irham Budiman SPI MSI, dan beliau merupakan direktur dari PT Mutu Agung Lestari, dan saya kira PT Mutu Agung Lestari ini bukan perusahaan yang baru, tapi sudah lama sekali kita kenal gitu ya, terutama untuk mahasiswa yang mengambil sertifikasi bioproduk, karena perusahaan ini merupakan lembaga sertifikasi yang aktif di Indonesia, dan sering kita bahas gitu ya bagaimana kiprahnya di dalam melakukan proses sertifikasi. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan langsung dengan direkturnya gitu kan, sehingga nanti pada saat beliau memberikan materi, kita bisa bertanya secara mendalam terkait dengan apa-apa saja pengalaman-pengalaman dari PT Mutu Agung Lestari di dalam mensertifikasi produk-produk bio ya. Dan ini sangat kebetulan sekali Pak Irham, karena program studi kami teknologi pasca panen ini komoditas yang dikajinya tidak hanya komoditas hasil pertanian, tapi juga hasil perikanan dan hasil kehutanan. Dan saya dengar sendiri dari Pak Irham bahwa lebih dari 30% komoditas yang disertifikasi oleh PT Mutu Agung Lestari ini adalah produk kehutanan ya Pak. Jadi sangat cocok sekali, dan alhamdulillah juga para peserta dari kuliah mata kuliah sertifikasi bioproduk ini diikuti oleh beberapa program studi, tidak hanya dari teknologi pasca panen, ada juga yang dari teknologi rekayasa pertanian, dari program studi rekayasa pertanian, kemudian rekayasa kehutanan, dan juga rekayasa hayati. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Irham pada sore hari ini, kemudian juga kepada tim teaching dari mata kuliah sertifikasi bioproduk, Pak Yoyo dan Pak Iha, kemudian beberapa dosen SITH juga yang berminat hadir untuk acara ini, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Marilah kita simak materi yang disampaikan oleh Pak Irham ini, mudah-mudahan dapat menambah ilmu yang selama ini kita dapat di dalam mata kuliah ini. Dan tentu saja mungkin nanti saya kira Pak Irham pada kesempatan ini juga saya menyampaikan barangkali ke depan tidak hanya sebatas dari kuliah tamu saja, barangkali bisa kami ada kesempatan nanti mungkin bekerja sama lebih jauh. Apakah memang nanti mahasiswa itu bisa melakukan kerja praktek, ataupun sekarang sedang ada kesempatan mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus dalam bentuk Merdeka, belajar kampus Merdeka. Jadi mudah-mudahan barangkali ada kesempatan dari mahasiswa yang berminat ke arah sertifikasi bioproduk untuk bisa ikut belajar di PT Mutu Agung Lestari. Jadi sebetulnya saya mungkin ingin cerita sedikit, dan ini bukan suatu kebetulan ya, memang sudah jalannya dari Allah bahwa hari ini kita bisa ketemu dengan Pak Irham. Jadi kebetulan di sini kebetulan ada Bu Ima ya. Jadi kita punya kelompok pengabdian masyarakat Pak, ya program pengabdian masyarakat yang didanai oleh ITB. Kemudian Bu Ima punya ide, karena kita sudah beberapa tahun ini membina masyarakat yang menghasilkan produk mocaf, modified cassava flour gitu. Dan itu sudah komersialisasi, tetapi mungkin masih perlu dalam proses standarisasi, dan kita melibatkan teman-teman dari PT Mutu Agung Lestari, sehingga saya merasa memiliki kesempatan untuk meminta barangkali bisa menyampaikan materi dari PT Mutu Agung Lestari ini dalam bentuk kuliah tamu. Dan mungkin akhirnya bisa terlaksana pada hari ini, kita bisa menghadirkan direkturnya langsung untuk bisa memberikan materi kepada para mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat berkuliah. Insya Allah saya akan ikut gabung sampai selesai, karena betul Pak, jadi dulu saya yang mengampu mata kuliah ini dengan Pak Yoyo gitu. Tapi karena sekarang kesibukan saya bertambah, jadi saya melepas mata kuliah ini untuk disampaikan oleh Pak Yoyo dan Pak Ihak, dan saya kira sama saja secara keilmuan bahwa materi ini untuk bisa diterima oleh mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih Pak Irham, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada mahasiswa kami, kepada kami dosen dan juga mahasiswa bisa bermanfaat.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin berikutnya sebelum dimulai ini ada sesi foto bersama dulu ya, Reja ya. Oke, mungkin sebelum dimulai kita foto bersama dulu sepertinya. Mungkin ini Pak. ya videonya silahkan di-on-kan saja bagi yang bisa mungkin ya. Kalau yang memang tidak ini tidak apa-apa. Tapi diusahakan kalau yang bisa on cam saja. Sudah di-on-kan punya saya. Siap. Baik, kepada seluruh mahasiswa peserta kuliah tamu sertifikasi bioproduk dan juga Bapak Ibu dosen SITH ITB, mohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Sebentar, saya setting dulu. Baik, di sini ada sekitar 3 halaman, ada 3 halaman. Kita tidak tahu kita ada di halaman keberapa, jadi tolong untuk ditahan senyumannya sebanyak 3 kali. Oke, kita mulai di halaman pertama ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, itu untuk halaman pertama. Selanjutnya untuk halaman kedua, kita mulai. Siap? Buka dulu kameranya, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, itu untuk halaman kedua. Sebentar, saya simpan dulu. Selanjutnya untuk halaman ketiga ya. Oh, ada yang mau masuk dulu, sebentar, di-unmute dulu. Baik, untuk halaman ketiga, dibuka kameranya, lalu tahan senyumannya. 1, 2, 3. Oke, itu untuk halaman yang ketiga. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu bapak dosen semuanya. Sesi fotonya sudah usai. Maka dari itu saya kembalikan lagi ke Pak Yoyo selaku moderator. Kepada Pak Yoyo, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Kak Reja ya. Jadi mari kita mulai mendengarkan pemaparan dari Pak Irham ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum dimulai mungkin saya bacakan dulu CV beliau ya. Oke. Jadi ini Pak Irham ini, Irham Budiman SPMS ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mutu Agung Lestari. Jadi terima kasih banyak sudah berkenan hadir ya, direkturnya langsung. Pendidikan S1 Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Ini lulus tahun 2003, kemudian S2-nya adalah pada program studi Teknologi Kelautan, Sekolah Pasca Sarjana IPB, lulus tahun 2007, dan pengalamannya cukup banyak nih, patut dicontoh nih oleh adik-adik mahasiswa nih. Jadi pertama ada engineer PT Perfecta Sarana Engineering 2003 sampai 2006, kemudian manajer operasional subdivisi Agri, Food and Fisheries Desember 2008 hingga 2010, kemudian menjadi direktur PT Bumi Hijau Cemerlang Research and Laboratory 2011 hingga 2012, direktur PT Mutu Agung Lestari dari 2017 hingga sekarang. Kemudian menjadi juga Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata 2018 hingga sekarang. Kalau menjadi profesi pariwisata mungkin bisa daftar sepertinya nih ke Pak Irham ini ya. Bisa Pak. Kemudian Komisaris PT Mutu Bina Inspeksi 2018 hingga sekarang. Ketua Indonesia Food Safety Institute IPSI 2019 hingga sekarang, kemudian menjadi juga Direktur PT Sejahtera Bersama Singkong 2020 hingga sekarang, dan terakhir ini Direktur PT Mutumed Prima Services
2021 hingga sekarang. Jadi ini silakan, ini kesempatan yang sangat berharga bagi adik-adik mahasiswa sekalian ini untuk bertanya terkait ya bidang sertifikasi atau mungkin lapangan kerja dan kesempatan kerja di bidang di bidang sertifikasi begitu ya. Kesempatan yang luar biasa. Mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan mungkin waktu dan kesempatannya kepada Pak Irham. Jadi punya waktu mungkin lebih kurang 1,5 jam pemaparan dan diskusi. Untuk mahasiswa juga silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Terima kasih, saya berikan waktunya kepada Pak Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yoyo, yang terhormat Ibu Rianti, Pak Yoyo, Ibu Ima, rekan-rekan dosen di ITB, serta teman-teman adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sertifikasi bioproduk yang kita laksanakan hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili Mutu Agung Lestari untuk memaparkan tentang bagaimana pengalaman praktis kami sebagai lembaga sertifikasi dalam proses sertifikasi bioproduk. Jadi saya rasa momennya pas ya, karena ini kita lebih banyak bicara tentang praktek bisnis ya, praktek bisnis dan bukan yang terlalu terkait dengan teoritis gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti pengalaman-pengalaman yang kita share kepada teman-teman semua bisa menjadi bahan pengkayaan ya, bahan pengkayaan bagi rekan-rekan semua mahasiswa ketika nanti beralih ya dari perkuliahan ke dunia kerja nantinya gitu ya. Nah, hari ini kami akan memaparkan mengenai pengalaman Mutu Agung Lestari dalam proses sertifikasi bioproduk gitu ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa menjadi point of view kita ketika bicara tentang materi ini. Pertama, kita bicara tentang sertifikasi, bicara tentang bioproduk, dan bicara juga tentang bagaimana pengalaman kita sebagai lembaga sertifikasi. Sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam, kita ingin mencoba mengkalibrasi pemahaman kita bersama tentang sertifikasi itu apa sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang terminologi sertifikasi, sebenarnya menyangkut dengan satu jenis industri tertentu gitu ya. Jadi Mutu Agung Lestari dan lembaga sertifikasi lainnya itu termasuk dalam kategori TIC industri gitu ya. Jadi pengelompokannya berada dalam kategori TIC industri. Apa itu TIC industri? Adalah industri yang bergerak di bidang testing, inspection, dan certification gitu ya. Jadi kadang-kadang sertifikasi itu kita tidak bisa pisahkan gitu ya. Jadi karena sertifikasi itu biasanya berada satu klaster kelompok industri yang namanya testing, inspection, dan certification gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan industri TIC? Industri TIC adalah industri yang berperan dalam menjembatani ya. Jadi dia lebih menjadi hub atau bridging antara produsen dan konsumen dalam hal pemastian kesesuaian. Jadi yang jadi objek pekerjaan dari industri TIC adalah bagaimana memastikan kesesuaian gitu ya. Kalau kita bicara tentang pemastian kesesuaian, berarti alat ukurnya, toolsnya yang dipegang adalah ada standar, ada regulasi, ada persyaratan market gitu ya. Nah, tools inilah nanti yang akan dicek oleh industri TIC apakah sesuai apa tidak dengan standar, regulasi, dan persyaratan tersebut. Jadi sebenarnya harfiahnya seperti itu ya. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa juga bisa memahami kira-kira nanti playing field dari industri ini, industri TIC ini seperti apa. Nah, industri TIC sendiri sebenarnya industri yang berkembang bisa kita bilang cukup lama juga ya. Berbeda dengan industri sekarang yang relatif berkembang baru tapi membuat loncatan-loncatan yang luar biasa. Jadi industri TIC sebenarnya historinya itu mulai pertama tumbuh sejak tahun 1800 ya. 1828 sebenarnya merupakan respon dari revolusi industri,
Jadi revolusi industri menghasilkan banyak perubahan-perubahan dari mekanisme sistem kerja dari sisi industri ya, baik pertanian, manufaktur dan yang lainnya, yang ujungnya membutuhkan pemastian ya, pemastian. Jadi perkembangannya sejak tahun 1828 gitu ya, mulai ada yang namanya perusahaan yang bergerak di bidang inspeksi waktu itu. Belum dikenal yang namanya testing, belum dikenal yang namanya sertifikasi. Mulainya dari inspeksi. Jadi bagaimana memastikan peralatan yang digunakan itu betul-betul memiliki kualifikasi yang sesuai untuk menghasilkan produk yang baik begitu ya. Jadi asal muasalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang industri TIC sendiri, itu sebenarnya terdiri atas spektrum gitu ya, core gitu ya. Jadi core pertama memang namanya testing, inspection dan certification. Tapi ada core lain ya yang kalau dipandang dari sisi ekosistem itu masih related gitu ya. Jadi memandang industri TIC itu adalah polanya adalah memandang sebagai ekosistem industri. Jadi ekosistemnya selain testing, inspection, certification, ada konsultasi dan pelatihan, karena kalau kita mau melakukan proses testing, inspection maupun certification, pasti ada butuh training bagi SDM yang ingin menerapkan sistem tersebut. Butuh konsultasi gitu ya dan yang lainnya. Bahkan core-nya itu bisa sampai ke trading, project management dan asset integrity management, yang tujuannya sebenarnya semuanya itu akan bermuara bagaimana bridging, menjembatani antara kepentingan produsen maupun konsumen. Jadi teman-teman mahasiswa melihat bahwa ini adalah industri yang sangat luar biasa, industri yang sebenarnya tidak ada sunset-nya gitu ya, karena setiap perubahan-perubahan itu akan selalu membutuhkan industri TIC. Perubahan regulasi membutuhkan industri TIC. Perubahan-perubahan dari apapun butuh pemastian, dan itu semuanya butuh industri TIC. Ya, gitu ya. Jadi itu kira-kira titik awal bagaimana industri TIC ini berkembang. Kemudian bagaimana Mutu Agung Lestari? Jadi Mutu Agung Lestari adalah lembaga penilai kesesuaian ya, bukan hanya lembaga sertifikasi, yang berdiri dari tahun 1990. Jadi tahun 2021 sebenarnya Mutu Agung Lestari ini berumur 31 tahun gitu ya. 31 tahun itu sebenarnya bukan umur yang tua bagi industri ini, karena seperti kami sampaikan di awal bahwa industri ini sudah berkembang dari tahun 1800-an, bahkan sebenarnya umur 31 tahun itu merupakan umur remaja ya, umur remaja, umur ABG ya, ABG bagi industri yang bergerak di bidang TIC. Kami bisa mengklaim sebenarnya sebagai lembaga sertifikasi, lembaga penilai kesesuaian, kita adalah lembaga penilaian kesesuaian swasta terbesar di Indonesia, gitu ya. Jadi ada beberapa lembaga penilai kesesuaian yang BUMN, misalnya Sukovindo, gitu ya. Kemudian ada beberapa lembaga sertifikasi yang cukup besar multinasional, tapi bukan berasal dari Indonesia. Jadi salah satu kebanggaan kita adalah lembaga sertifikasi yang pure dari Indonesia, gitu ya, terbesar di Indonesia, dan kita juga sudah punya beberapa perwakilan di luar. Jadi polanya agak berbeda. Kalau lembaga sertifikasi lain itu dia cenderung menjadikan misalnya Indonesia sebagai objek sertifikasinya, kalau di Mutu Agung Lestari agak berbeda. Visi kita sebenarnya adalah, visi dan misi kita adalah bagaimana supaya produk Indonesia itu mudah mengakses pasar, gitu ya. Jadi kenapa Mutu Agung Lestari ketika ada yang terkait dengan bagaimana fasilitasi produk Indonesia ke luar negeri untuk mengakses pasar, kita akan senantiasa berjuang untuk memudahkan hal tersebut dengan mendapatkan lisensi sertifikasi dari negara manapun, gitu ya. Jadi itu kira-kira positioning yang agak berbeda dari Mutu Agung Lestari. Kita saat ini berkantor pusat di Depok ya, di Depok, Jawa Barat. Kemudian di Indonesia kita punya beberapa kantor, ada di Medan, Pangkalan Bun,
Batam, Samarinda, Makassar, Surabaya, Semarang, Pontianak, Palembang, dan Pekanbaru. Dan kita juga punya anak perusahaan di luar negeri. Kita ada di Jepang, Vietnam, Malaysia, dan China, gitu ya. Dan seperti di China dan Malaysia bahkan kita mengekspor gitu ya, mengekspor SDM kita ke sana sebagai auditor, karena kadang-kadang di negara tersebut itu bahkan lebih dipercayai ketika orang kita ya dari Indonesia yang melakukan proses sertifikasi dibandingkan orang yang dari negara tersebut gitu, begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu profil kita. Kemudian layanan jasa yang di-provide ya, disediakan oleh Mutu Agung Lestari, jumlahnya sebenarnya sangat banyak ya. Kita sebut layanan jasa ini dalam tanda kutip dalam istilah industri TIC itu sebagai skema ya. Tadi sebelum dimulai sempat banyak berdiskusi dengan Pak Yoyo, apa yang teman-teman kira-kira sudah di feed ya, diberikan informasi terkait dengan skema sertifikasi. Selama ini tadi dapat informasi dijelaskan bahwa ada skema sertifikasi yang sifatnya sertifikasi organik, dan kedua adalah sertifikasi yang kehutanan PHPL ya. Jadi kalau kita melihat ukuran itu sebenarnya ada dua skema yang dipelajari, tapi kita bisa katakan bahwa skemanya sangat banyak ya. Saat ini di Mutu Agung Lestari mengelola skema sekitar 70 skema. Jadi ada 70 skema testing, inspection, certification yang ditangani oleh Mutu Agung Lestari gitu ya, yang nanti di breakdown dalam bentuk layanan-layanan. Mutu Agung Lestari punya laboratorium uji ya, di laboratorium uji dan laboratorium kalibrasi. Kemudian kita punya juga layanan jasa yang terkait dengan inspeksi dan surveyor. Majority adalah inspeksi dan surveyor di bidang quantity dan quality CPO gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa perlu mengetahui bahwa setiap aktivitas yang butuh pemastian, misalnya ada pengiriman CPO dari satu wilayah ke wilayah lain, maka ada persyaratan bahwa itu harus dihitung quantity dan bagaimana kualitinya. Kami di Mutu Agung Lestari melakukan pekerjaan itu gitu ya, bagaimana memastikan quantity dan quality produk-produk CPO yang dari kelapa sawit yang didomestikan itu memenuhi aspek-aspek yang sudah ditentukan. Ini banyak sekali skemanya, ada ISO 9001, Quality Management System, ada lingkungan 14001, ada 21000, ada 45001 tentang keselamatan kerja dan yang lain-lain gitu ya. Tapi memang ada yang menarik kalau berbicara tentang skema sertifikasi sebenarnya ya di bioproduk yang sekarang lagi tren ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail juga tentang emisi gas rumah kaca ya. Skemanya itu LVV istilahnya, Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca. Karena kita tahu bahwa sebenarnya sekarang tuntutan untuk penurunan emisi gas rumah kaca itu sangat tinggi ya untuk di semua negara, bahkan ada target yang namanya National Determined Contribution gitu ya, yang dipersyaratkan di masing-masing negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut. Nah, pertanyaannya siapa yang menghitung, siapa yang memverifikasi gitu ya? Yang menghitung dan memverifikasi adalah lembaga sertifikasi dengan skema namanya LVV gas rumah kaca. Kemudian di sini ada juga Corsia. Corsia itu untuk penerbangan, jadi menghitung penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas penerbangan. Misalnya dari satu airport yang ke luar negeri itu dihitung itu berapa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, kemudian kira-kira upaya-upaya apa yang dilakukan gitu ya. Kemudian nanti ada muaranya bisa sampai ke carbon trading dan carbon credit gitu ya. Jadi itu. Kemudian kita punya juga layanan yang namanya sertifikasi Ecolabel ya, VLK, Ecolabel ya. Kemudian GCM sertifikasi produk, ini juga beberapa yang lain, dan semuanya yang di sini terkait dengan bioproduk mulai ISO 22000, FSSC 22000, HACCP,
Indogap untuk perikanan, kemudian ada sertifikasi organik, kemudian ada sertifikasi yang namanya ISPO, RSPO, MSPO, gitu ya, macam-macam. Nah, kira-kira mungkin supaya lebih mudahkan bagi teman-teman semua untuk lebih familiar, biasanya kalau sertifikasi bioproduk nanti akan ada dikaitkan dengan logo gitu ya. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa juga bisa melihat bahwa inilah kira-kira jenis sertifikasi yang di-provide oleh kami di Mutu Agung Lestari. Misalnya yang pertama bisa dilihat di sini adalah sertifikasi ISPO ya, ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi yang basisnya kelompok sawit itu ada Indonesian Sustainable Palm Oil dan RSPO ya, Roundtable on Sustainable Palm Oil gitu ya. Jadi produknya adalah palm oil, jenis sertifikasi yang umumnya ada di yang jadi persyaratan itu adalah ISPO dan RSPO. ISPO itu standar nasional, RSPO itu standar globalnya. Bahkan kita juga sebenarnya sudah provide yang standar Malaysia Sustainable Palm Oil ya gitu ya. Jadi standar ini ingin memastikan bahwa produk sawit yang dihasilkan oleh Indonesia ya oleh produsen itu memenuhi unsur-unsur yang sustainable ya, berkelanjutan, dan ada kriteria-kriteria yang disusun dan kami akan melakukan pengecekan verifikasi apakah standar-standar itu mampu dipenuhi oleh pelaku usaha atau tidak ya. Ini adalah ISPO dan RSPO. Kemudian kalau untuk produk produk kehutanan ya, kehutanan ini standarnya macam-macam ya. Kalau kehutanan mungkin yang sekarang banyak kita pelajari adalah PHPL ya. PHPL itu standar yang diatur dalam oleh Kementerian Kehutanan ya. Skemanya PHPL, ada SVLK ya. SVLK-nya bagi dua juga, ada SVLK hutan, ada SVLK industri begitu ya. Ini kira-kira seperti ini. Tapi ada juga standar yang ditentukan, diatur secara voluntary. Jadi artinya market ya, market yang dorong. Misalnya kalau teman-teman mungkin biasa melihat yang namanya logo FSC ya, Forest Stewardship Council gitu ya. Kemudian ada skema juga PEFC, ini kehutanan semua nih, produk kehutanan skemanya ini. Kemudian ada yang standar lembaga Ecolabel Indonesia. Jadi untuk satu produk ya biasanya banyak sekali jenis sertifikat ya, banyak sekali jenis sertifikat yang dipersyaratkan. Ada yang dipersyaratkan mandatori secara regulasi, tapi mayoritas juga kadang-kadang marketnya yang menentukan standar sendiri ya, marketnya. Jadi market driven gitu ya. Jadi tuntutan dari market, misalnya gini, mereka menyebutkan bahwa oke, kalau mau jual produknya itu ke Eropa misalnya ya, mereka harus minta standarnya yang FSC. Jadi mau tidak mau pelaku usaha itu akan mencari sertifikasi tersebut selain sertifikasi yang sifatnya wajib gitu ya. Jadi ini ada LEI, ada PFC gitu ya. Kemudian untuk produk-produk pertanian tadi kita juga menyediakan skema organik Indonesia ya, organik Indonesia. Organik ini macam-macam juga. Ada organik USDA gitu ya, yang khusus akses masuk ke Amerika. Terus ada juga organik Eropa gitu ya. Ada organik yang tadi Eropa, EU ya, EU organik, macam-macam lah gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk produk yang bioproduk ini lebih dominan tergantung marketnya gitu. Tergantung marketnya apa, persyaratannya macam-macam gitu ya. Ini baru untuk organik yang Indonesia. Kemudian kita juga punya layanan yang namanya jaminan varietas ya. Ini dari Kementerian Pertanian untuk memastikan apakah beras yang dihasilkan itu berasal dari varietas tertentu gitu ya, varietas tertentu. Nah, kemudian untuk produk
produk kayu yang ekspor ke luar negeri, kita menyediakan layanan yang namanya Japan Agriculture Standard. Ini JAS, ya, marknya seperti ini. Jadi produk-produk plywood yang akan diekspor ke Jepang itu harus dicap menggunakan standar stem seperti ini. Kemudian untuk Amerika berlaku standar yang namanya US APA, ya. US APA ini untuk beberapa produk-produk bioproduk yang diekspor ke Amerika harus mengikuti standar tersebut. Kemudian ini untuk Indogap untuk produk-produk. Kemudian kita juga menyediakan memprovide layanan yang CE, ISO 22000 dan SNI. Ini nah, mungkin juga sudah disampaikan sebelumnya di mata kuliah ya, bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang testing, inspection dan certification, selain ada komponen standar, ada lembaga penilai kesesuaian yang seperti dengan posisi kami saat ini, Mutu Agung Lestari, tapi perlu juga yang namanya pengakuan. Karena tanpa adanya pengakuan mungkin tidak akan dipercaya, ya, lembaga penilai kesesuaian tersebut. Oleh karena itu, dalam beberapa skema memang dibutuhkan yang namanya akreditasi, gitu ya. Kami di Mutu Agung Lestari itu mendapatkan akreditasi dari banyak pihak dalam negeri, itu dari Komite Akreditasi Nasional, dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, dan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian dari luar negeri kami juga sudah memperoleh akreditasi dari banyak pihak, gitu ya. Tadi salah satunya dari US APA, dari RSPO, dari Kementerian Ministry Agriculture, Fish and Fisheries, ya, Fish and Forestry, ya, saya nggak lupa ya, di Jepang. Kemudian ada dari POSFA, dari CB GCM ini dari Jepang. Kemudian kita juga mendapatkan akreditasi dari ICC, ya, ASI dan yang lain. Kemudian kita juga menjadi perwakilan lembaga sertifikasi BEM Trada dan Soil Association. Saya balik dulu ke yang sebelumnya, saya agak ketinggalan menjelaskan. Nah, yang saya sampaikan di awal yang menjadi tren saat ini adalah yang namanya sertifikasi ICC. ICC itu basisnya adalah karbon, ya, bagian karbon. Jadi sekarang kan banyak negara di dunia yang punya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang tadi saya sebutkan di awal, ya, NDC. Nah, kemudian untuk Eropa mereka menerjemahkan dalam bentuk EU RED, Renewable Energy Directive, gitu ya, yang mereka punya target sampai tahun 2030 itu ingin mengkonversi energinya, ya, sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah aturannya itu selain energi listrik, ya, itu adalah menggunakan minyak jelantah, ya, untuk bahan biodiesel, ya, minyak jelantah untuk bahan biodiesel. Jadi kalau kita makan, gitu ya, di pecel lele atau banyak minyak jelantahnya, ya, itu minyak jelantah tersebut ternyata untuk Eropa itu menjadi bahan yang sangat mahal, gitu ya, bahan yang sangat mahal, karena satu-satunya bahan yang beberapa bahan yang diperbolehkan untuk menjadi biodiesel adalah minyak jelantah tersebut, gitu ya. Istilahnya kalau internasional ininya used cooking oil, gitu ya, UCO, istilah bakunya adalah used cooking oil. Nah, kemudian untuk menjadikan bahan tersebut bahan baku biodiesel, gitu ya, maka harus dilakukan sertifikasi namanya ICC. Ya. ICC ini kita menghitung tuh dari Mutu Agung Lestari menghitung, oh kira-kira dari sumber bahannya ini perpindahan dari satu rantai proses ke rantai proses yang lain, kira-kira berapa emisi yang dihasilkan. Kemudian nanti emisinya itu dikonversi, ya, dikonversi dan dihitung sebagai
kontribusi nasional di negara Eropa, ya, berapa penurunan emisi gas rumah kacanya. Nah, kita melakukan ini, sertifikasi ini booming luar biasa, ya. Klien kita itu banyak sekali di Malaysia, gitu ya, Thailand, terus seluruh negara Asia Tenggara, termasuk juga negara Middle East. Ya, Middle East banyak sekali yang kita sediakan untuk sertifikasi ICC ini, gitu ya. Jadi banyak opportunity yang luar biasa di industri testing, inspection, dan certification ini. Nah, seberapa besar sebenarnya peranan Mutu Agung Lestari ya dalam rantai pasok komoditas ekspor, gitu ya. Di awal kami sudah sampaikan bahwa positioning Mutu Agung dalam bisnis industri TI adalah bagaimana kita memfasilitasi produk kita keluar, ya. Ukurannya sebenarnya jelas, misalnya ya, misalnya kita mengambil contoh produk kayu dan hasil hutan, ya, GIS, gitu ya. Jadi untuk seluruh produk ekspor yang kita kirim ke Jepang, gitu ya. Jadi ada datanya, kita sudah mensertifikasi lebih dari 110 perusahaan yang ekspor ke Jepang, bukan hanya dari Indonesia saja, tapi termasuk dari China, ya, dari produsen-produsen China yang ingin ekspor ke Jepang. Jadi dari total perdagangan ekspor ke Jepang itu hampir 46% itu dikontribusikan oleh sertifikasi yang dilakukan oleh Mutu Agung. Jadi teman-teman mahasiswa bisa membayangkan kira-kira ya, kalau misalnya kita tidak ada di sana, bagaimana nasib ekspor kita, gitu ya. Jadi total dari perdagangan hampir 66% itu di istilahnya dicap oleh Mutu Agung, gitu ya. Kemudian untuk Amerika bahkan lebih fantastis lagi, untuk produk plywood yang ke Amerika ada 182 perusahaan termasuk di China yang difasilitasi, itu 99% ya produk. Jadi kalau tanpa ada kita nggak akan ada bisa ekspor ke Amerika Serikat, ya, untuk produk kayu, ya, yang ada di sana. Kemudian untuk FSC, ya, tadi ada beberapa juga yang ada 68 ya, perusahaan yang kita fasilitasi termasuk Eropa dan Amerika. Nah, kemudian untuk perdagangan ekspor kayu secara keseluruhan yang ilegal, 25% dari ekspor produk Indonesia secara keseluruhan, gitu ya. Bukan hanya bicara ke Amerika, Jepang, tapi ke seluruh dunia, itu 25% dari volume ekspor itu mendapatkan sertifikasi dari Mutu Agung Lestari. Jadi peranan kita cukup besar dalam hal ini, ya. Kemudian kalau untuk bicara tentang rantai pasok komoditas ekspor yang berbasis kelapa sawit misalnya, gitu ya, yang biasanya marketnya itu Eropa, Amerika, India, dan China, gitu ya. Total sekitar 23,7% perdagangan global, ya, perdagangan global kelapa sawit, ya, dan turunannya, kernel, gitu ya. Sekarang juga lagi tren itu cangkang sawit, gitu ya. Lagi tren sekarang. Banyak produk-produk yang tadinya dianggap byproduct ternyata sekarang punya permintaan yang cukup besar. Itu hampir 23,7% itu difasilitasi oleh Mutu Agung, gitu ya. Termasuk ICC tadi yang kami sampaikan di awal. Jadi peranan kita sangat besar bagaimana mendorong komoditas ekspor Indonesia ke pasar internasional, dan kita punya peranan cukup besar untuk itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses sertifikasi itu dilakukan, gitu ya. Jadi proses sertifikasi itu bisa dibagi dua sebenarnya, ya. Ada dua jenis sertifikasi. Yang pertama adalah sertifikasi yang basisnya produk, ya. Maksudnya sertifikasi berbasis produk ini begini. Jadi sertifikat atau label yang diberikan itu implementasinya akan bisa diklaim di produknya, gitu ya. Misalnya SNI, gitu kan, kalau teman-teman adik-adik mahasiswa kan melihat
ada SNI yang ditaruh di botol kemasan misalnya, berarti kan itu terkait dengan sertifikasi produk gitu ya. Ada juga sertifikasi yang sifatnya bukan ke produknya tapi ke organisasinya ya, nama perusahaannya yang diberikan dan sebagainya gitu ya. Jadi ada dua kategori sertifikasi yang sifatnya produk dan sertifikasi yang sifatnya manajemen atau kelembagaan. Untuk sertifikasi yang basisnya produk, misalnya ISPO, GIS, JAS ya, Organik Indonesia, USFPA, FSC, LEI dan sebagainya. Ini bisa dilihat di slide ini. Itu kira-kira jenis-jenis yang sertifikasinya produk. Nah, secara umum bagaimana prosesnya? Prosesnya ada tiga kelompok besar sebenarnya. Yang pertama adalah seleksi, kedua adalah penilaian. Penilaian ini bagi dua ya, ada evaluasi, ada sertifikasi, dan yang ketiga adalah pengawasan atau surveillance gitu ya. Jadi tahapan seleksi itu dilakukan dengan cara mengisi aplikasi. Jadi ada aplikasi yang harus diisi oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat. Kemudian aplikasi itu diberikan kepada lembaga sertifikasi untuk dicek, gitu ya. Biasanya itu ada beberapa informasi yang ada dalam aplikasi tersebut, misalnya kapasitas produksinya, di mana lokasi factory-nya, berapa tenaganya, bagaimana kesiapan dan sebagainya. Itu banyak informasi. Tujuannya sebenarnya tahapan seleksi ini ingin melihat apakah organisasi yang mengajukan proses aplikasi itu sudah siap apa tidak. Ya. Kedua, menentukan strategi pelaksanaan penilaian. Ya. Penilaian. Butuh berapa orang yang akan mengaudit kegiatan tersebut, butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah proses seleksi, proses selanjutnya adalah penilaian terbagi atas evaluasi dan sertifikasi gitu ya. Evaluasi itu kita melakukan pemeriksaan terhadap produk gitu ya. Pemeriksaan terhadap produk itu tentu saja pemeriksaannya didasarkan pada standar yang sudah diacu, standarnya apa, kita melakukan pemeriksaan ya terhadap produknya. Pemeriksaannya metodenya macam-macam, bisa melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik gitu ya, observasi dan yang lain-lain. Itu metode umum yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap produk. Khusus untuk lembaga sertifikat, khusus untuk yang basisnya produk, itu dilakukan pengujian, ya pengujian produk. Jadi misalnya produknya adalah plywood, ya misalnya plywood, maka selain melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi bagaimana memproduksi plywood tersebut, dilakukan pengujian terhadap produknya di laboratorium. Misalnya bagaimana tingkat kekerasannya gitu ya, bagaimana rekatnya, macam-macam parameter-parameter yang ada di dalam standar itu dibutuhkan pengujian laboratorium gitu ya. Nah, setelah hasil ujinya itu selesai, maka akan dilakukan review ya, diperiksa. Kalau sudah oke ya, dinyatakan sudah sesuai semuanya, maka direkomendasikan untuk pemberian sertifikat kesesuaian ya. Conformity certificate gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu setelah sudah dapat ada aturan mengenai logo ya. Logo itu ditempelnya di mana, berapa ukurannya, bagaimana warnanya gitu ya. Karena logo ini menjadi salah satu objek nanti ketika dilakukan pengawasan berkala. Jadi sertifikat ini tidak satu kali dapat, itu akan seterusnya gitu ya, nggak seperti itu. Jadi ada surveillance yang dilakukan, pengawasan berkala terhadap pabrik yang dilakukan macam-macam, maksimal 1 tahun sekali. Bahkan untuk beberapa sertifikasi produk ya,
itu setiap 3 bulan itu dilakukan pengawasan berkala. Jadi tergantung dari regulasi dan aturan dari standar bagaimana mempersyaratkan kegiatan surveillance ini akan dilakukan gitu ya. Jadi kira-kira tahapannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses untuk sertifikasi yang sifatnya organisasi? Standarnya biasanya RSPO itu pakai standar organisasi, acuannya ISO 17021 gitu ya. Kemudian ISO 22000 tentang food safety gitu ya. HACCP, kemudian ada juga yang namanya FSSC 22000. Prosesnya bagaimana? Itu mirip-mirip dengan proses yang di awal. Jadi ada aplikasi form, kemudian yang membedakan adalah dia membagi tata cara penilaian menjadi 2 tahapan, ya, 2 stage. Yang pertama adalah namanya audit stage 1, ya. Jadi audit stage 1 ini objeknya lebih ke arah bagaimana melihat seluruh dokumentasi, ya, dokumen-dokumen apa yang dilengkapi, apa yang sudah dibuat oleh organisasi yang mengusulkan, ya, untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian setelah itu sudah oke, akan masuk ke namanya audit stage 2, itu assessment visit gitu ya. Jadi melihat bagaimana implementasinya, bukan hanya base-nya dokumen saja, prosedur, SOP gitu ya, tapi bagaimana implementasi dari dokumen-dokumen yang sudah disusun tersebut gitu ya. Itu akan dilihat. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan audit ada hasilnya, maka sama dengan basis produk yang tadi ya di awal, maka akan dilakukan yang namanya peer review. Ya, peer review itu intinya akan mengecek apakah pemeriksaan verifikasi yang dilakukan oleh tim auditor, ya, tim auditor sebelumnya itu sudah memenuhi apa tidak. Jadi ada tahapan peer review. Peer review itu timnya, orangnya itu berbeda dengan yang melakukan kegiatan audit di sini, stage 1, stage 2. Nah, nanti dari situ akan muncul sertifikat, waktunya umurnya 3 tahun, dan setiap tahun itu akan dilakukan yang namanya surveillance visit. Nah, yang menarik adalah sekarang metode pelaksanaan audit itu sudah dapat dilakukan secara namanya remote audit atau audit jarak jauh. Ya, kira-kira seperti ini skemanya gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh proses ya ketika sertifikasi bioproduk ya terkait dengan skema FSC misalnya ya. Jadi skema FSC itu adalah skema yang basisnya sertifikasi produk yang labelingnya nanti akan dipasang di produk gitu ya, seperti contoh yang ada di sini. Nah, untuk sampai ke sana otomatis dibutuhkan yang namanya chain of custody gitu ya, melacaknya itu harus sampai ujungnya gitu ya. Karena konsekuensi produk, label yang akan ditempel dalam produk, kita punya kewajiban untuk men-track ya, menelusuri sampai produk asalnya gitu ya, produk awalnya. Jadi kalau bicara tentang FSC berarti trackingnya itu mulai dari hutannya. Hutannya itu di mana? Apakah hutannya itu sudah memenuhi persyaratan yang namanya forest management certification gitu ya. Di situ ada persyaratan standar tersendiri itu ya. Kemudian ketika dilakukan pemotongan log ya, pemotongan kayu, apakah yang memotong itu mengerti nggak gitu ya? Mereka punya sertifikasi nggak? Ya. Kemudian nanti masuk ke industri. Industrinya ini betul-betul dipisahkan deh ya. Jadi karena untuk mengklaim produk misalnya kategorinya FSC ada yang namanya ini bisa dilihat ada yang mix. Yang mix itu berarti dia bisa mencampurkan antara produk yang sertifikasi FSC yang berasal dari hutan yang sertifikasi FSC maupun dari sumber yang tidak sertifikasi gitu ya. Nah, kalau dia misalnya menggunakan semua bahan yang sertifikasi, maka FSC-nya ini segregasi gitu ya. Jadi ada beberapa pola chain of custody. Bisa mix ya, bisa segregasi gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah diproduksi semua ini, maka di kemasannya itu akan tertera yang seperti ini.
gitu ya. Itu kalau mix ya. Jadi itu beberapa contoh proses sertifikasi bioproduk untuk skema yang basisnya produk ya. Ini salah satu contohnya adalah FSC. Kalau skemanya adalah misalnya sawit ya, CPO, itu kan membayangkannya agak susah. Bagaimana segregasinya? Memisahkan minyak gitu ya. Minyak kan kadang-kadang ada yang berasal dari sumber yang sudah tersertifikasi, ada yang belum. Nah, itu nanti sama konsepnya dengan skema ini dibagi dua ya. Ada yang namanya segregasi, ada yang percampuran. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman semua misalnya membeli produk, ada yang logo RSPO, nanti akan ada tulisannya tuh RSPO mix atau RSPO yang segregasi. Kalau segregasi berarti betul-betul berasal dari sumber yang dijamin sudah memenuhi prinsip dan kriteria RSPO yang sustainable gitu ya, tidak itu kira-kira contoh sertifikasi bioproduknya. Kemudian ini contoh penerapannya nanti ya, ketika diekspor nanti kemudian ada logo-logo seperti ini, bahkan bisa di tracking itu. Sekarang saya laptop layarnya mati tapi masih jalan sih. Sekarang saya pakai laptop lain. Bisa di tracking dalam sistem bahwa apakah nanti Bapak punten ke Pak Irham Budiman, terus di layarnya ada remove spotlight, bisa nggak Pak di mouse Bapak? Apa? Ya, ada tulisan remove spotlight, Pak. Di saya Pak ya? Ya, maaf saya lanjutkan ya. Jadi ini yang tadi jadi penerapan hasilnya nanti ada sistem aplikasinya yang bisa dilihat ya, bisa di tracking kira-kira apakah sertifikasi itu betul-betul sesuai apa tidak ya, sesuai dengan standarnya, apakah betul produk tersebut dihasilkan dari perusahaan yang sudah sertifikasi gitu ya. Ini contohnya, dan ada kewajiban untuk mempublikasikan hasil sertifikasi ini di website ya, supaya bisa menjadi informasi publik. Itu kira-kira beberapa contoh penerapan sertifikasi. Nah, kemudian ini bagi rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi di industri TIC peran SDM itu sangat penting gitu ya. Bahkan peran SDM sampai saat ini belum bisa digantikan dengan mesin gitu ya, belum bisa digantikan oleh mesin. Jadi ada sangat banyak persyaratan kompetensi SDM untuk sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi itu biasanya yang diminta kualifikasinya adalah menjadi seorang auditor ya, auditor atau verifikator gitu ya. Kalau di laboratorium pasti kebutuhannya adalah analis gitu ya, analis dan yang lain. Kalau di inspeksi namanya inspektor ya, untuk melakukan pengecekan, tapi substansinya sama, melakukan pengecekan gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang kompetensi SDM di sertifikasi, biasanya sudah ada aturan-aturan dari standarnya ya. Pemilik skemanya sudah punya standar yang namanya kriteria kompetensi. Kita sebut biasanya sebagai kriteria kompetensi. Terus ada basic knowledge ya, pemahaman umum yang harus dimiliki. Nah, dari kriteria kompetensi dan basis knowledge ya, basic knowledge tersebut itu akan dilakukan namanya evaluasi gitu ya. Kalau dia memenuhi berarti tahapannya ya. Kalau dia tidak memenuhi berarti harus ada effort lanjutan supaya personil tersebut itu bisa comply ya terhadap kriteria kompetensi yang sudah ditentukan. Macam-macam programnya, ada pelatihan, ada magang ya, training audit dan witness. Tadi menyambung juga yang disampaikan oleh Ibu Rianti sebelumnya, bahwa kita di Muta Agung Lestari terbuka Bu untuk melakukan kerjasama ya dalam konteks yang tadi ya, kampus merdeka ya. Kita juga untuk laboratorium sebenarnya banyak bekerja sama juga dengan sekolah pendidikan tinggi ya yang bergerak di bidang kimia, analis dan sebagainya. Jadi ada program magang kerja
yang kita buat, bahkan magang kerjanya bisa 6 bulan, 1 tahun gitu ya, yang kita evaluasi. Jadi dalam konteks yang ini itu juga bisa seperti itu ya. Jadi ada program pelatihan, magang, trainee audit gitu ya. Terus trainee audit itu istilahnya kita ikut serta menjadi tim audit ya, untuk melihat bagaimana proses audit itu dilakukan. Kemudian ada yang namanya witness audit. Ya, witness audit itu artinya ketika ingin menjadi seorang auditor harus dipastikan apakah dia kompeten dan bisa melakukan kegiatan audit apa tidak, gitu ya. Maka harus di-witness atau disaksikan oleh auditor yang sudah berpengalaman, ya. Sudah berpengalaman. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semua, maka akan dilakukan namanya panel kompetensi, ya. Jadi dipanelkan kembali, dilihat gitu ya. Ini kayak ya kalau masih kayak ujiannya lah gitu ya. Ujian akhir gitu ya, ujian akhirnya, ujian sidangnya, dilihat, dipaparkan semua plus minusnya seperti apa yang harus di-improve, apa yang kurang gitu ya. Itu di panel kompetensi. Nah, ketika dia sudah panel kompetensi, maka akan officially menjadi register auditor ya. Register personil. Kalau tidak, dia akan kembali ke program improvement yang dilakukan. Nah, kira-kira itu pentahapannya. Nah, kemudian apa kriteria kompetensi auditor? Misalnya untuk case VLK industri, ini ada beberapa aturan ya yang kita acu. Intinya begini, untuk melakukan kegiatan audit untuk satu skema VLK industri biasanya dia bentuknya tim. Jadi satu tim itu terdiri atas 2 orang, ya, 2 orang auditor ya, atau 2 orang verifikator gitu ya. Jadi persyaratannya sudah ditentukan, misalnya pendidikannya apa gitu ya, untuk calon auditor, auditor juga apa, terus lead auditor seperti apa ya. Jadi ini kira-kira untuk kriteria kompetensinya. Kemudian untuk FSC COC misalnya gitu ya, ini juga untuk ada kriteria kompetensinya untuk menjadi auditor dan calon auditor dan auditor serta lead auditor gitu ya. Ini banyak nih. Jadi memang butuh membangun kompetensi gitu ya, karena mungkin tidak semua kompetensi tersebut nanti bisa difasilitasi oleh lembaga pendidikan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga di Mutu Agung Lestari ketika menerima sumber daya dari universitas tetap akan distandarisasi awal lagi dan diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan-pelatihan sesuai dengan kriteria kompetensi yang ada. Tapi untuk konteks misalnya lembaga pendidikan bisa saja menjadikan ini sebagai referensi gitu ya, untuk semakin memperkaya kualifikasi kompetensi dari para mahasiswa ya yang ingin nantinya terjun ke dunia kerja gitu ya. Ini kriteria-kriteria untuk calon auditor gitu ya. Kemudian nanti untuk ISPO ini juga seperti ini, ada kriterianya ya, calon auditor, auditor dan lead auditor. Nah, untuk ISPO sendiri itu dipersyaratkan satu tim itu memang 4 orang gitu ya. Jadi karena dia sifatnya itu multi kriteria ya, multi kriteria. Kriterianya banyak, ada kriteria sosial, ada kriteria nanti lingkungan. Jadi timnya juga harus separate gitu ya, dipisahkan ketika di lapangan gitu ya, melakukan kegiatan audit. Ada bagian personil tertentu yang kualifikasinya sosial, dia akan mengaudit prinsip dan kriteria sosial. Yang lingkungan dia akan mengaudit prinsip kriteria lingkungan. Terus ada best practice juga, itu akan melakukan kegiatan audit sesuai dengan hal tersebut. Jadi satu tim itu 4 orang. Dan inilah yang opportunity juga ya bagi teman-teman yang lain ketika ingin nanti tertarik untuk mendalami industri TIC. Yang jelas gambarannya kalau industri TIC, karena pekerjaannya adalah melakukan pemeriksaan, paling sering adalah jarang pulang gitu. Jarang pulang. Jadi lebih banyak memang ya di luar melakukan pemeriksaan dari satu tempat
ke tempat yang lain, terus nanti membuat report gitu ya. Seperti itu pekerjaannya gitu ya, seperti itu pekerjaannya. Tapi memang di masa pandemi ini karena mobilitas agak terbatas, tetap saja melakukan pemeriksaan tapi via apa ya, remote yang sebagaimana sudah disampaikan tadi. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sementara ya Pak Yoyo. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin didalami, dielaborasi dari teman-teman semua, kami silahkan untuk bertanya, untuk kita coba merespon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak Irham. Banyak sekali informasi yang bisa kita terima secara teknis terutama ya, atau praktis begitu ya, dari PT Mutu Agung Lestari. Mungkin untuk melengkapi ini silahkan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait sertifikasi tadi, atau mungkin barangkali mau menjadi pesaing Pak Irham juga boleh, barangkali Pak Irham ya mendirikan lembaga sertifikasi sendiri, atau boleh. Kalau sampai ke sana mungkin ya minimal menjadi auditor atau menjadi verifikator, atau mungkin menjadi bagian dari proses sertifikasi sendiri ya. Tadi disampaikan oleh Pak Irham, ini ISPO ini peluangnya masih sangat besar dengan jumlah industri juga yang sangat banyak, dan luas kebunnya juga sangat luas sepertinya ya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh para peserta, silahkan. Ini kesempatan yang sangat berharga, mungkin silahkan. Yang pertama sudah mengacung ini Dimas ya. Oke, silahkan Dimas. Oh ya Pak, terima kasih Pak Yoyo atas kesempatannya. Dan terima kasih juga Pak Irham tadi atas pemaparannya, sangat luar biasa. Izin bertanya Pak, tadi di akhir itu kan kita dijelasin tentang ada perbedaan tugas dari auditor dan lead auditor. Itu saya masih ingin lebih dijelaskan gitu ya Pak. Perbedaan dari tugasnya itu bagaimana sih antara yang auditor biasa sama yang leadernya? Soalnya kata Bapak kan tadi pas di lapangan kan mereka kerjanya separate atau terpisah-terpisah gitu ya Pak. Mungkin bisa lebih dijelaskan gitu ya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap Pak Irham ya, walaupun agak putus-putus sepertinya ya. Bisa langsung direspon aja ya Pak ya. Oke, monggo Pak Irham. Ya, terima kasih nih Mas Dimas ya. Jadi sepertinya udah tertarik jadi auditor ya. Jadi sebenarnya kalau auditor itu memang ada skema yang mengharuskan dia dalam bentuk tim, ada yang individual gitu ya. Itu dulu tuh, tim dan individual. Kalau individual scheme misalnya COC ya, dia tidak bentuk tim ya, dia tidak bentuk tim, berarti memang dia itu hanya mengaudit sendiri saja gitu ya, individual istilahnya, dia hanya mengaudit sendiri, jadi tidak ada pengkategorian antara auditor dan lead gitu ya. Nah, tapi untuk beberapa skema yang sifatnya multi kriteria tadi ya, multi kriteria, memang diharuskan dilakukan pembagian. Nah, apa bedanya lead dan auditor? Karena ini sifatnya multi kriteria, maka harus lead itu akan punya tanggung jawab untuk mengkompilasi ya, mengkompilasi dan menjembatani nih gitu ya, menjembatani antara hasil-hasil verifikasi yang dilakukan oleh auditor gitu ya, supaya itu sesuai semua, jadi satu kesatuan laporan, jadi satu kesatuan yang harmonis ya, yang harmonis. Jadi ada peran lead auditor di sana untuk berkomunikasi lebih dalam dengan dengan perusahaannya. Itu tugas lead ya. Kemudian ada peran yang lebih dalam untuk mengkompilasi ya, mengkompilasi dan menjembatani antara anggota-anggota tim audit gitu ya. Yang ini menjadi tugasnya lead auditor. Jadi kadang-kadang lead auditor itu bukan hanya mengenai jam terbangnya ya, tapi kadang-kadang yang dibutuhkan adalah karakter leadership-nya Pak. Ya, jadi tidak semua juga, kita di Mutu Agung punya program bagaimana untuk mencetak lead auditor
ya. Tapi ternyata tidak gampang karena masing-masing personil secara teknis dia bagus. Tapi ketika dikasih tantangan untuk menjadi lead yang butuh kualifikasi leadership yang lebih tinggi, itu kadang-kadang bermasalah gitu ya. Bermasalah. Jadi dia bisa kerja sendiri tapi tidak bisa mengkoordinir tim gitu ya. Nah, ini yang juga perlu kita sampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi pemahaman teknis tidak terlalu ada banyak perbedaan, tapi dari sisi apa ya, pembagian pekerjaan tadi itu semuanya akan dihandle oleh lead auditornya atau ketua tim. Mungkin itu Pak Yoyo. Oke Dimas ya, jadi memang ada istilahnya lead auditor kalau memang untuk kegiatannya yang banyak, ini mungkin banyak hal mungkin Pak ya, ada aspek legalitas, kemudian ada aspek produksi, ada aspek sosialnya, ada aspek ekologinya juga begitu ya. Begitu Dimas kira-kira? Iya Pak, terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Masih ada yang lain barangkali? Ini izin bertanya dari siapa ini? Dari ini Pak Rama kali ya? Dari keseluruhan tahap proses sertifikasi membutuhkan waktu berapa lama hingga dikeluarkan sertifikatnya, dan perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat harus menyiapkan berkas apa saja Pak? Itu mungkin pertanyaannya Pak. Iya. Berapa lama dan ini sudah disampaikan oleh Reza nih. Iya. Itu kan waktu berapa lama dan ya berkas apa saja yang disiapkan? Ya, Pak Rama ya. Jadi pertama bicara tentang berkas yang harus disiapkan. Jadi intinya sebenarnya auditor aktivitas penilaian kesesuaian akan melihat bagaimana kelengkapan yang disiapkan oleh organisasi sesuai dengan persyaratan standar gitu ya. Karena ini standarnya kan beda-beda ya Pak. Standarnya beda-beda. Ya. Jadi standarnya beda-beda sehingga kelengkapan dokumennya yang disiapkan pasti berbeda-beda. Ya, tapi secara umum nanti bisa dilihat biasanya ada dokumen terkait dengan SOP gitu ya, pasti itu ada ya, sesuai dengan standar lah. Kalau misalnya PHPL atau itu pasti akan diminta data-data dokumen legalitas, misalnya izin IUP-nya seperti apa, itulah yang menjadi dokumen-dokumen yang wajib. Jadi dokumen itu ada karakternya itu adalah pertama dokumen yang sifatnya legalitas perusahaan dan dokumen yang terkait dengan sistem kerja. Ya, implementasinya biasanya belum dilihat gitu ya, belum dilihat kecuali internal audit ya. Internal audit pasti dilihat di tahap awal. Tapi kalau yang lain itu akan dilihat pada saat audit stage berikutnya ya, audit stage 2. Jadi dokumen-dokumennya itu yang dilihat, jadi intinya disesuaikan dengan persyaratan standarnya minta apa, tapi secara umum dibagi dua antara legalitas, pertama legalitas, kedua itu sistem dan mekanisme kerja gitu ya, itu dua hal. Kemudian berapa lama mendapatkan sertifikat? Jadi yang diatur dalam dalam sistem sertifikasi adalah waktu yang paling lama, gitu ya, waktu yang paling lama. Nggak diatur waktu yang paling cepat, Pak. Nggak diatur waktu yang paling cepat. Jadi dan ini kembali lagi tergantung pada apa ya, skemanya ya, skemanya. Misalnya kita bicara tentang ISPO ya, misalnya ISPO. ISPO itu di aturan yang baru ya, Permentan saya lupa 39 ya, 39 kalau nggak salah. Itu waktu dari kegiatan audit stage 2 sampai dengan close itu maksimal 6 bulan. Ya, maksimal 6 bulan. Jadi yang diatur itu maksimalnya ya. Bagaimana kalau nggak selesai dalam waktu 6 bulan? Ya, berarti dia harus dilakukan audit ulang. Gitu ya, harus dilakukan audit ulang. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kalau ditanya paling cepat hari ini diaudit, kemudian dilakukan perbaikan close, masuk panel langsung bisa terbit sertifikat gitu ya. Tapi yang umumnya diatur itu berapa lama yang paling lamanya. Nah, kalau itu tidak tercapai berarti akan harus dilakukan audit kembali. Nah, itu sama modelnya untuk semua skema sertifikasi. Modelnya seperti itu. Mungkin itu Pak Yoyo.
Oke, baik Pak Irham. Jadi tergantung skemanya, betul ya Pak ya. Jadi kalau satu skema mungkin berbeda dengan skema lain untuk tata waktunya sepertinya ya. Tapi yang diatur adalah yang paling lama. Ya. Di PHPL mungkin berapa sekarang? 60 hari apa berapa ya? Nah, ya. Diatur. Oke, mungkin Muncul SK itu. Oke, silakan, mungkin masih ada yang lain ini dari Mirna ini sepertinya ya. Cukup panjang pertanyaannya. Mungkin Kang Reja bisa dibantu dikopikan dulu. Ini yang pertama pertanyaannya dari Mirna Yosefin ini, PT MAL sudah merambah ke berbagai negara, apakah untuk memasuki bisnis TIC ini di luar negeri terdapat kesulitan? Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk membangun bisnis TIC ini di luar negeri? Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengembangan industri TIC ini ke depan, Pak? Apakah bisnis TIC ini juga memiliki peran untuk membuat beberapa kebijakan mengenai sertifikasi bioproduk untuk bekerja sama menciptakan standar tertentu? Dan yang ketiganya, untuk bisnis kecil yang ingin melakukan sertifikasi, apakah dapat diwadahi juga oleh PT MAL atau ada syarat kapasitas produksi minimal yang harus dicapai untuk melakukan sertifikasi? Sepertinya cukup banyak ini Pak Irham nih. Ada 3 pertanyaan. Satu Pak ya jawabnya. Ya, yang pertama ya dari Mirna Yosefin ya. Apakah untuk memasuki bisnis TIC di luar negeri itu terdapat kesulitan gitu ya. Jadi memang model Mutu Agung ketika ingin penetrasi ke pasar luar negeri itu ada 2 jenis gitu ya. Pertama adalah kita membuat entitas anak perusahaan tersendiri gitu ya. Seperti yang kita lakukan di Vietnam dan Malaysia gitu ya. Vietnam, Malaysia, kemudian Jepang dan yang lain. Tapi ada juga beberapa jasa yang di luar negeri yang kita lakukan. Kita tidak membuat entitas di sana, tapi hanya melakukan aktivitas penilaian saja, gitu ya. Jadi misalnya untuk standar ICC tadi kita belum buka perwakilan misalnya di Middle East, gitu ya, karena kita ingin melihat bagaimana respon market yang ada di sana. Nah, kalau ditanya bagaimana kesulitannya, ini memang paling berat ya, ini sama di bisnis ya. Yang paling kita perlu tahu adalah doing business di masing-masing negara, karena beda-beda Pak. Beda-beda ya. Doing business misalnya di Vietnam, di Malaysia itu gampang gitu ya. Kita mau buka perusahaan, kita tinggal datang, kasih nama perusahaan, kita nunggu 1-2 jam kemudian perusahaannya jadi. Jadi perusahaannya cepat sekali gitu ya. Di Vietnam mungkin agak lain, butuh waktu lebih lama karena kita harus melalui perwakilan yang ditunjuk oleh negara gitu ya untuk membuka perusahaan. Jadi ini berbeda-beda. Jadi kalau tingkat kesulitannya ketika ingin mendirikan itu tidak menjadi masalah. Jadi saya pikir masalahnya itu adalah ketika ingin bersaing ya, menggarap market yang ada di negara tersebut gitu ya. Karena nanti budayanya berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya ketika kita masuk ke pasar Malaysia untuk sertifikasi sawit, itu kondisi marketnya itu berbeda dengan Indonesia gitu ya. Karakteristik auditornya juga berbeda gitu ya. Nah, ini yang perlu ada penyesuaian ya. Penyesuaian dari sisi budaya, teknis dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ini kira-kira kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita ingin mendirikan perusahaan di luar negeri gitu ya. Nah, kalau kunci suksesnya sebenarnya kita harus punya orang gitu ya. Punya orang yang memahami kondisi di negara tersebut. Strategi yang dilakukan oleh Mutu Agung ya, walaupun kita mendirikan entitas tersendiri di negara tersebut, kita pasti berkolaborasi gitu ya. Kita berkolaborasi dengan person yang kita anggap itu bisa memahami kondisi industri dan kondisi market di negara tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ininya penjelasannya. Kemudian bagaimana pengembangan industri TIC ke depan? Nah, industri TIC adalah industri yang
yang karena dia sifatnya itu hub ya, hub penghubung, maka perkembangan industri TIC itu sangat dinamis ya. Pengembangan industri TIC akan mengikuti dengan pengembangan industri yang menjadi sasaran. Misalnya sekarang yang sangat berkembang apa sih sebenarnya? Industri IT misalnya ya, industri digital itu sangat berkembang. Apakah industri TIC itu tidak bisa masuk ke sana? Bisa. Sekarang berkembang yang namanya digital TIC gitu ya. Jadi sangat cair, sangat dinamis. Nah, ketika sekarang berkembang misalnya e-commerce dan sebagainya, apakah tidak ada opportunity TIC di situ? Ada, besar sekali. Misalnya apa? Verifikasi seller gitu ya. Macam-macam bidangnya. Yang penting semuanya berbasis untuk verifikasi dan pemastian. Jadi industrinya sangat cepat. Nah, kalau adik-adik ingin melihat lebih dalam, itu ada satu kajian yang sangat baik ya terkait dengan digital TIC yang dibuat oleh Boston Consulting Group ya. Itu bicara tentang TIC Go Digital gitu ya. Di situ memang kelihatan bahwa ke depan itu layanan-layanan TIC, tradisional TIC akan mengalami transformasi ke arah digital TIC gitu ya. Termasuk nanti misalnya penggunaan orang ya, auditor tadinya sampai saat ini auditor itu masih turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan dan yang lainnya. Ke depan itu basisnya tidak seperti itu, basisnya adalah blockchain gitu ya. Semuanya basisnya blockchain, sistem kita melakukan verifikasi dan pemastian data itu dilakukan dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi itu ke depan kualifikasinya akan mengarah ke sana. Apakah bisnis TIC memiliki peran membuat kebijakan mengenai sertifikasi pencipta? Ini pasti. Jadi salah satu stakeholder dalam penyusunan standar adalah lembaga penilai kesesuaian. Ya, bahkan kami di Mutu Agung Lestari punya tim khusus yang banyak membantu dalam penyusunan standar yang baik sifatnya standar yang dilakukan oleh kementerian maupun oleh internasional standar. Karena kami juga banyak terlibat dalam ISO, misalnya konteksnya dalam standar ISO, kita banyak terlibat dalam ISO TC yang tugasnya adalah menyusun standar gitu ya. Karena memang ini tidak bisa dipisahkan. Lembaga sertifikasi adalah penilai dari standar. Kalau kita nggak tahu standarnya, berarti agak kurang gitu ya. Jadi kita biasanya memang lembaga sertifikasi itu mulai dari tahapan penyusunan standarnya banyak terlibat. Jadi lebih banyak terlibat juga dalam penyusunan standar. Untuk bisnis kecil yang ingin melakukan sertifikasi, apakah diwadahi? Jadi sebenarnya kalau sertifikasi ya, sertifikasi itu dikotomi besar kecil sepertinya tidak ada gitu ya. Yang penting punya kemauan. Ya, di Mutu Agung punya policy bagaimana kita support produk UMKM. Ini banyak sekali nih produk UMKM yang kita fasilitasi ya, kita fasilitasi. Modelnya macam-macam. Ada yang kita fasilitasi melalui Kementerian KUKM karena itu banyak fasilitasi yang ada di sana. Kebetulan kita juga banyak dekat dengan pihak dari Kementerian UKM gitu ya. Jadi kalau ada program-program biasanya kita diminta juga akses data siapa saja yang ingin difasilitasi sertifikasi. Tapi kalau di Mutu Agung Lestari sendiri juga kita juga punya semacam CSR gitu ya, CSR untuk membantu produk-produk UMKM untuk memfasilitasi produk-produk yang ingin disertifikasi. Mengenai besaran kapasitas produksi dan yang lain-lain, sebenarnya ini kembali ke standar. Kapasitas produksi tidak ada persyaratan. Yang penting bisa nggak dia memenuhi kualifikasi persyaratan standar. Misalnya kalau kita bicara misalnya produk pangan standarnya HACCP misalnya ya, HACCP. Bisa nggak dia menyusun sistem kerjanya sesuai dengan persyaratan standar gitu ya. Tapi memang ujungnya akan kembali ke bagaimana efektivitas ya, nilai keekonomisan ya. Ini kan bicara mengenai nilai keekonomisan ya. Karena kalau kita standar itu kan mengharuskan ada hal-hal yang harus diikuti.
kadang-kadang hal-hal tersebut itu ada konsekuensi dalam pembiayaan, ya. Ada konsekuensi dalam pembiayaan. Nah, ketika kapasitasnya itu tidak memadai, apakah bisa membiayai kebutuhan untuk perbaikan tersebut. Itu kira-kira yang jadi concern-nya. Tapi kalau kita di Mutu Agung, kita punya klien UMKM yang produksinya orangnya itu yang kerja cuma 5 orang ya. Kapasitas produksinya juga masih kecil, area produksinya juga nggak besar gitu ya. Tapi komitmen untuk memenuhi standarnya sangat tinggi, maka mereka mendapatkan sertifikat. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Irham ya. Jadi memang bisa juga melayani UMKM, tapi sangat tergantung kepada keekonomisan barangkali Pak ya. Dan mungkin ada memang terus terang saja di dalamnya pasti ada pembiayaan begitu Pak ya, yang harus dihitungkan dalam sisi bisnisnya mungkin. Oke, baik, mungkin masih ada waktu kurang lebih 8 menit lah sampai ke angka 16.35 kita. Mungkin 1-2 penanya lagi. Silakan, ini kesempatan yang sangat baik. Kita bisa ketemu dengan direkturnya langsung dari PT Mutu Agung Lestari. Dan tidak setiap tahun barangkali bisa melakukan seperti ini. Oke, silakan, mungkin ini Bu Ima ini. Atau Bu Ima mau nanya barangkali? Oh, kepijit kali ya. Ini ada Anggit ya. Anggit. Oh, oke. Monggo, ada di chattingnya. Ya. Ya, ini dari Anggit ya. Mengenai FSC mix ya. Ya, ini Pak. Apakah ada syarat tertentu pada produk pada bagian yang tidak tersertifikasi? Kenapa? Ya, jadi sebenarnya kenapa ada mix ya? Mix itu sebenarnya untuk menjembatani kondisi ideal. Kalau kita lihat dari standar, kondisi idealnya adalah kita ingin bahwa semua produk itu harus tersertifikasi segregasi yang FSC misalnya ya. Tapi ternyata kalau di kondisi lapangan tidak memungkinkan. Misalnya kita mau buat satu produk ya, misalnya meja gitu ya. Kan ada meja yang ternyata bahan bakunya itu plywoodnya dia sudah sertifikasi, tapi kakinya ternyata nggak ada produsennya yang sertifikasi gitu ya. Nggak ada produsennya yang sertifikasi. Otomatis itu harus dimix. Karena kalau tidak ada mixnya berarti tidak jadi produknya tidak jadi gitu ya. Jadi kira-kira ide dasarnya ke sana. Memang diharapkan nanti ketika ini misalnya hutannya kan harus certified juga. Sekarang apakah untuk membuat semua produk tersebut hutan yang disertifikasinya sudah cukup apa tidak? Mungkin saja belum. Sehingga langkah yang dilakukan sekarang adalah mix ya. Dan itu syaratnya ada dalam kriterianya ya. Yang penting sebenarnya ketika mix itu kan terkait dengan klaim, istilahnya klaim ya, pernyataan klaimnya. Kita harus membuktikan bahwa mixnya itu dia diambil dari berapa persen yang sudah certified, berapa persen yang dari material yang belum tercertified. Nah itu nanti ada balance-nya, ada perhitungan-perhitungannya ya, ada istilahnya neracanya yang harus dibuktikan kepada auditor bahwa dia sudah mengikuti ketentuan tersebut, karena mix itu ada aturannya juga berapa persen yang baru bisa diklaim sebagai mix begitu ya. Nah kira-kira seperti itu Mas Anggit ya. Jadi kalau bicara tentang diperbolehkan berdampak besar pada sustainability hutan, bahkan ini sebenarnya karena ini merupakan kebijakan antara, bahkan lebih baik lah ya daripada tidak sama sekali gitu ya. Jadi diharapkan nanti memang ujungnya itu bahwa semua itu akan tersertifikasi di hulunya, sehingga di hilirnya itu juga tidak perlu lagi ada yang namanya mix ya, segregasi. Bahwa sebenarnya kalau semua hutan itu sudah tersertifikasi, tidak perlu ada namanya standar FSC COC ya. Chain of custody tidak perlu, karena chain of custody itu dibuat karena memang masih ada variasi-variasi, sehingga harus dijamin integritas di semua rantai proses dari hulu sampai ke hilir.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Anggit. Oke, terima kasih Pak Irham. Mungkin sedikit melanjutkan yang Mas Anggit nih, barangkali saya juga malah belum tahu nih. Kalau kondisinya mix seperti ini Pak, jadi chain of custody-nya atau lacak balaknya dalam teknisnya seperti apa mungkin Pak Irham ya? Iya. Jadi sebenarnya standar COC-nya itu kan ada dua Pak, yang dalam standar secara umum ya kalau bicara tentang chain of custody ya, bicara tentang bagaimana organisasi itu performance-nya untuk menjamin bahwa ini tetap bisa tertelusur ya. Berarti di situ ada prosedur mulai dari penerimaan bahannya Pak ya, penerimaan bahan bakunya gitu ya, produksinya apakah dia diproduksinya itu dipisah apa tidak, sampai di ujung ketika produknya jadi itu seperti apa gitu. Itu dari sisi sistem manajemen, persyaratan sistem manajemen chain of custody yang harus di-develop oleh organisasi. Kedua, terkait dengan bagaimana pemastian data traceability gitu ya. Integritas data traceability gitu ya. Jadi itu harus mampu ditunjukkan semua bukti-buktinya gitu ya. Jadi misalnya tadi yang tadi ya, penerimaan bahan baku berapa jumlahnya, outputnya nanti ke neraca ya, neraca kalau misalnya neraca bahan baku kayunya yang dipakai yang full sertifikasi FSC berapa, yang tambahannya berapa gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Pak Yoyo. Baik ya, baik, terima kasih. Mungkin ya ke depan harapannya yang mix ini tidak ada mungkin Pak ya, betul-betul semua bisa tertelusur sampai ke bawah sehingga ada jaminan barangkali ya, jaminan termasuk mungkin jaminan ya kelestarian sumber daya kan begitu ya. Baik, sepertinya karena waktu ini yang jelas terima kasih banyak nih kepada Pak Irham. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Irham ini menjadi menjadi masukan buat teman-teman para mahasiswa terutama, dan menjadi pemicu juga atau pendorong bahwa dunia sertifikasi ini ke depan mungkin sangat dinamis dan sangat luas sehingga peluang-peluang mungkin bisa diambil begitu ya. Mungkin boleh bercontoh kepada Pak Irham yang tadi pengalamannya begitu banyak, mungkin nanti mudah-mudahan kalian bisa menjadi penerusnya. Ada 8 saya lihat mungkin ya jabatannya sebagai macam-macam itu. Jadi bisa dicontoh barangkali ya, bahwa itu semua mungkin sepertinya terkait dengan dunia sertifikasi begitu ya. Baik menjadi bagian dari lembaga sertifikasi sendiri atau lembaga penilai kesesuaian sendiri, atau menjadi bagian auditornya, atau mungkin jadi bagian mana, apa di KAN-nya, apa di BSN-nya barangkali ya. Dan bisa macam-macam. Jadi kesempatan kerja untuk di bidang ini memang sepertinya banyak sekali. Yang jelas terima kasih banyak mungkin Pak Irham sudah berkesempatan hadir dalam kondisi ya puasa ini dan di hari pertama ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Irham juga mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi berpuasa juga mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Oke, baik, sepertinya mungkin sesuai waktu dan Pak Irham kebetulan posisinya di Makassar begitu Pak ya, di sana sebentar lagi harus berbuka puasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya secara simbolis tadinya kami ingin menyampaikan piagam penghargaan, tetapi sepertinya belum lengkap mungkin Pak, nanti disampaikan langsung saja mungkin apa via WA apa via email kepada Pak Irham. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini mungkin ada yang di share screen dulu oleh host, mungkin Reza silahkan. Nah ini kepada teman-teman dari TPP jangan lupa untuk di follow Instagram kita ya di @teknologi_pasca_panen_ITB yang isinya merupakan informasi-informasi terkait akademik maupun non akademik. Jadi bisa banget di follow untuk kita ini nampilin informasi-informasi juga tentang perkuliahan, beasiswa, dan kegiatan co-curricular lainnya. Selain mahasiswa pasca panen dari prodi-prodi lain di SITH juga, mangga untuk follow juga. Terima kasih. Oke, baik, termasuk acara hari ini mungkin nanti sudah dimasukkan di Instagram tersebut.
Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir, kepada Ibu Rianti selaku Ketua Program Studi Teknologi Pasca Panen yang hari ini sudah berkenan hadir dan berkenan membuka. Mungkin semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini semuanya mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, mungkin kita akhiri saja acara kuliah tamu hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Pak Irham Budiman ini tidak bosan dan ke depan ada hal-hal yang mungkin bisa dikaitkan atau dikerjasamakan, baik secara melalui SITH atau melalui program studi. Mungkin nanti kita bisa berhubungan kembali barangkali Pak ya. Dan sampai ketemu lagi mungkin di saat-saat yang lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya selaku host atau moderator pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Secara resmi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irham, Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya Terima kasih, Pak bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Oh iya Pak Irham, mungkin sertifikat nanti akan menyusul disampaikan. Siap Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rianti. Ya, sama-sama. Positif ya. Ya, Selamat berbuka puasa mungkin untuk Pak Irham yang di Makassar ini sebentar lagi. Bentar lagi Pak. Makasih, silakan Pak.